Hutan merupakan salah satu sumber daya alam dan menjadi penyangga kehidupan yang keberadaannya tak tergantikan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk pengelolaan hutan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kelestarian dalam rangka menjamin eksistensi. Keberadaan hutan lestari berpijak pada prinsip kelestarian telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut telah menjadi landasan penyelenggaraan sektor kehutanan secara nasional. Di samping itu, telah diamanatkan bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dalam acara Inspirasi Indonesia. Kali ini saya sedang berada di Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Rejang Lebong. Dikarenakan Indonesia sedang dilanda bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, untuk itu kami akan mengupas tuntas bagaimana fungsi hutan khususnya di Provinsi Bengkulu untuk mencegah bencana agar tidak terulang negara kembali. tersebut Untuk memberi itu, mari wewenang ikuti kepada kami. pemerintah, antara lain untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya, serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan, salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan hutan lestari adalah memastikan fungsi-fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan dapat terlaksana dengan tetap berpegang pada prinsip kelestarian hutan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak melalui pembentukan unit pengelolaan hutan atau kesatuan pengelolaan hutan atau biasa disebut dengan KPH. Saudara, di Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Rejang Lebong terdapat Gunung Daun atau biasa disebut Bukit Daun yang merupakan sebuah gunung api stratovulkano tipe B. Secara administratif, Gunung Daun terletak di kawasan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan berada dalam satu kawasan dengan Gunung Kaba. Namun, kedua gunung tersebut lokasinya tidak begitu berdekatan. Gunung Daun memiliki ketinggian 2.467 mdpl dan masuk dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun. Berkebalikan dengan Gunung Kaba, Gunung Daun tidak dijadikan sebagai objek wisata alam, namun menjadi tempat pemanfaatan panas bumi oleh perusahaan negara, PT Pertamina Geothermal. Perusahaan tersebut membuka kawasan seluas 90 hektar di kawasan Gunung Daun sebagai lokasi pemanfaatan panas bumi. Kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 5 memiliki luas kurang lebih 96.000 hektar. Berada di 5 kabupaten, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Ditambah satu pulau yaitu Pulau Enggano. Selanjutnya untuk wilayah Rejang Lebong, kawasan hutan lindung Bukit Daun memiliki luas kurang lebih 6.000 hektar. Saudara, permasalahan lingkungan hidup dewasa ini mendapat perhatian yang besar hampir di semua negara. Isu pemanasan global, perubahan iklim, dan bencana alam yang mengikutinya menjadi pembicaraan yang hangat akhir-akhir ini. Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini mendapat perhatian yang besar hampir di semua negara. Isu pemanasan global, perubahan iklim, dan bencana alam yang mengikutinya menjadi pembicaraan yang hangat akhir-akhir ini. Penggunaan bahan bakar fosil,
pengrusakan fungsi hutan, deforestation, bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, hilangnya beberapa pulau kecil merupakan permasalahan yang selalu dibicarakan oleh berbagai pihak pada skala yang luas. Saudara, Kabupaten Rejang Lebong sebagian wilayahnya merupakan hutan lindung. Namun isu lingkungan yang penting yang mempunyai dampak yang luas adalah isu tentang rusaknya hutan lindung sebagai akibat adanya kegiatan pembukaan kebun oleh masyarakat. Hutan pinus yang terletak di kawasan hutan lindung Bukit Daun banyak yang ditebangi untuk kemudian dijadikan kebun kopi dan kebun lainnya seperti cabai. Selain itu terjadi juga pembalakan liar dengan cara menebang pohon yang terdapat di dalam kawasan hutan lindung. Untuk populasinya sudah sangat banyak terjadi degradasi akibat aktivitas dari perambahan dan illegal logging terutama karena kayu ini memiliki nilai jual yang tinggi dan masyarakat sangat ingin mencari kayu ini untuk dibuat bahan perumahan gitu, untuk membangun rumah gitu, ataupun dibuat mebel. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah aktivitas perambahan dan illegal logging, terutama illegal logging. Karena kalau perambahan aktivitasnya biasanya setelah illegal logging masuk mengambil kayu-kayu besar, tinggal kayu-kayu kecil baru masuk perambahan. Diawali dengan illegal logging dulu baru masuk perambahan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adalah karena adanya perambahan hutan dan pembalakan liar yang cukup kompleks. Kompleksitas ini sangat tergantung dari kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, serta tatanan hukum yang ada. Kondisi sosial masyarakat di sekitar hutan sebenarnya telah tertata dengan cukup baik. Kondisi sosial yang telah baik tersebut secara perlahan-lahan mulai berubah seiring dengan adanya para cukong atau penyandang dana yang selalu memberikan janji-janji pada masyarakat sekitar untuk menebang pohon di wilayah hutan tersebut. Janji-janji tersebut berupa upah yang tinggi untuk menebang dan sekaligus membawa kayu sampai ke jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut kayu. Hukum-hukum adat yang relatif lemah dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku, rusak hutan dan didukung oleh lemahnya penegakan hukum negara, memperburuk degradasi tatanan sosial masyarakat sekitar hutan. Masyarakat tidak melihat lagi hutan sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga kelestariannya, tapi lebih cenderung pada hutan sebagai sumber kehidupan sesaat. Tindakan yang telah kita lakukan, awalnya kita untuk upaya hukum itu kita selalu lakukan adalah upaya terakhir. Upaya awal yang kita lakukan selalu pendekatan, sosialisasi gitu kan, peringatan tertulis maupun lisan. Kita juga ingatkan kepada kepala desa, kita berkirim surat kepada desa untuk mengingatkan masyarakatnya untuk tidak melakukan aktivitas illegal logging. Tetapi kalau upaya-upaya seperti itu sudah kita lakukan, mereka masih juga, kita akan teruskan ke upaya hukum. Sudah banyak juga yang kita tertibkan melalui upaya hukum. Untuk di kawasan Bukit Daun yang ada di Rejang Lebong, akhir Desember pada tahun 2020 kemarin kita juga sudah melakukan penertiban illegal logging bersama dengan pihak kepolisian dalam operasi Wanalaga. Sudah kita tertibkan 3 orang pelaku illegal logging. Nah, dan alhamdulillah sudah kita dengar dari masyarakat juga untuk saat ini, dan mudah-mudahan juga selanjutnya tidak ada lagi aktivitas illegal logging di dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun yang ada di Rejang Lebong ini.
Pak, yang seperti di depan kita ini, apakah ini contoh real dari yang Bapak bilang tadi, Pak? Ya, ini salah satunya kan terjadinya pengerusakan hutan itu, pembakaran hutan dan lahan gitu ini. Padahal kita udah ada ancamannya kan tentang kebakaran hutan ini, ancamannya adalah 15 tahun dan juga denda 5 miliar di Undang-Undang Kehutanan tahun 99, Undang-Undang 41 tentang Kehutanan tahun 1999. Tetapi kenyataannya di lapangan tetap aja terjadi hal-hal seperti ini. Di sini juga sudah ada petugas kita, polisi kehutanan yang ngepam di sini kan, ngepam di sini selama terus-terusan gitu kan, bergantian terus selama 15 hari, berganti lagi 15 hari, tetapi tetap aja terjadi ya. Apakah peristiwa ini yang pertama terjadi atau sebelumnya ada, Pak? Sebelumnya ada juga gitu kan, tapi tidak luas seperti ini. Biasanya kecil sudah bisa kita redam, tapi ini untuk yang kali ini cukup besar dan cukup luas gitu, terjadi kebakarannya seluas kurang lebih 2 hektar. Itu kawan-kawan memadamkannya dengan alat yang minim gitu kan, cuma dipukul-pukul aja sama kayu dan juga disemprot pakai tank semprot. Kalau kebakaran yang kita lihat sekarang ini kebetulan kita lewat nggak sengaja gitu. Tapi sebenarnya kita di dinas itu sudah punya satelit gitu kan, lewat satelit gitu, satelit yang memantau hotspot titik api gitu. Jadi walaupun kecil gitu kan, titik api itu sudah terpantau biasanya. Tapi kita nggak tahu hari ini kan mungkin hari libur juga petugasnya nggak ada di kantor gitu ya. Jadi nggak sempat mereka memberitahu tentang ada kebakaran hutan gitu ya. Biasanya kecil aja, misalnya orang bakar ban mobil aja sudah terpantau di komputer hotspot itu ya. Jadi itulah Pak ya, di sini itu kan kawasan hutan. Jadi dilarang memasuki, dilarang melakukan hutan lahan di dalam kawasan hutan. Apalagi sampai buat kebakaran kayak gini Pak. Jadi kalau seumpamanya kebakaran luas, itu kan resikonya dengan kita. Hutan rusak. Kan dengan adanya penambahan ini kan Saudara, kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan sebagian besar masih sangat memprihatinkan dan rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ekonomi yang relatif lemah ditambah kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin meningkat mendorong masyarakat untuk mencukupi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara, termasuk merambah hutan dengan memotong pohonnya menggunakan mesin chainsaw yang berasal dari para cukong. Hasil yang diperoleh dengan cara memotong kayu di hutan cukup besar, sehingga pekerjaan di kebun ditinggalkan dan berubah profesi sebagai penebang kayu di hutan. Pendidikan masyarakat sekitar hutan relatif masih rendah, sehingga dengan tingkat pendidikan yang rendah tersebut, maka masyarakat kurang memahami berbagai akibat dari adanya penggundulan hutan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan pengetahuan serta kompensasi bagi masyarakat di sekitar hutan yang mampu menjaga kelestarian hutan di sekitar mereka tinggal. Masyarakat dibimbing dan diberi suatu paket teknologi pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan dengan menjaga lingkungan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan, termasuk sumber daya air yang mensuplai kebutuhan air. Dengan seperti ini, maka ada keterkaitan antara kelestarian hutan dengan mata pencaharian masyarakat. Adanya perusakan lingkungan kawasan hutan dalam 2 tahun terakhir ini mulai ditangani secara serius. Penanggulangan yang terjadi masih sebatas usaha-usaha dari pihak pemerintah dengan kemampuan yang ada, baik dana maupun infrastruktur yang terbatas. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi dilakukannya operasi secara rutin pada jalur-jalur pengangkutan kayu untuk mengecek asal-usul kayu yang dibawa, penegakan hukum kepada para individu yang melakukan pelanggaran, dilakukannya penanaman kembali pada lahan-lahan kritis dan daerah catchment area yang telah dirambah serta dilaksanakannya pola pengelolaan hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan tersebut sebenarnya mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat merupakan hasil musyawarah antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah. Keunggulan ini merupakan signal positif untuk dapat mencapai tingkat keberhasilan yang relatif tinggi.
Namun dalam pelaksanaannya perlu adanya kontrol secara tepat, baik kontrol pelaksanaan di lapangan maupun kontrol terhadap kualitas bibit yang akan diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya kontrol, maka komitmen-komitmen yang dibuat antara pihak pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan program yang telah digariskan. Kalau di Rejang Lebong ini kan kita tahu dulu di masyarakat air bening itu sebenarnya mereka sudah paham terjadi kerusakan hutan di sini. Dulu mereka bisa menanam padi di sawah itu bisa 2 kali setahun. Cukup airnya itu kan. Tapi kalau sekarang mereka nggak bisa 2 kali setahun. Mereka harus bergantian. Sebelah sini dulu nanam kan, setelah sebelah sini panen, bergantian sebelah sini lagi yang nanam. Airnya harus mereka bagi karena airnya tidak cukup lagi karena ya kita tahu sendiri. Hutan yang menyuplai airnya sudah banyak habis ya. Masyarakat sebenarnya sudah menyadari itu, tapi ya mungkin kebutuhan ekonomi masih lebih tinggi dari kebutuhan ekologi gitu bagi masyarakat kan. Oh, Pak Gus tinggal di sini bawah di air bening di ini dekat masjid di air nipis ini. Iya. Ini tanah kita atau gimana statusnya? Statusnya ya. Tanah kita udah kita beli atau ya, buka sendiri? Ganti rugi. Ganti rugi ya. Ini tanah ini tahu statusnya apa? Ya, hutan lindung. Hutan lindung tahu ya Pak ya. Jadi kalau kita buka kawasan hutan lindung tahu sanksinya? Sanksinya tahu? Tahu ya Pak ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi kalau belum tahu kami sampaikan. Jadi kalau yang namanya hutan lindung tidak bisa dibuka tanpa izin. Bisa dibuka, cuman dengan izin. Yang mengeluarkan izin kementerian. Jadi kalau orang membuka kawasan itu tanpa izin berarti melanggar pidana. Bidang kehutanan, ya Pak ya. Oh, iya. Ya. Jadi untuk ini lahan atau Bapak ini sudah masuk nggak di sini kan ada program perhutanan sosial HKM. Oh, itu ya. Bapak sudah terdaftar atau gimana Pak? Ya daftar buat kelompok-kelompok gitu Ya, katanya. Kelompok jadi ya oke gitu kita daftar ya. Ya. Juga di Kabupaten Lebong, tapi lokasinya terpisah. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ewan Sundaya, saya dari Senior Supervisor HSCC yang menangani Health Safety Security and Environment, dan kawan saya Pak Agung, memang beliau dedicated di Project Blue Light Extension. Saudara, sebagai pionir pengusahaan panas bumi di Indonesia yang mengedepankan aspek keberlanjutan, perusahaan PT PGE yang beraktivitas di Bukit Daun Register 5 Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berkomitmen tinggi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai aksi perusahaan dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Perusahaan telah membentuk tim implementasi sistem manajemen lingkungan hidup untuk melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari berbagai fungsi, yaitu fungsi health, safety, security, and environmental, fungsi government and public relation, dan fungsi operation. Dengan dibentuknya tim tersebut, menjadi pelaksanaan pengelolaan lingkungan terbangun secara integrasi.
betul itu. Nah, sama punya monyet yang warna putih, warna kuning. Iya. Meminta perhatian juga dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat gitu kan. Biarlah kami yang bekerja di lapangan, tapi juga untuk mereka bisa mendukung dari sisi anggaran gitu kan, sarana dan prasarana gitu. Karena sudah 2 tahun ini kita kalau kepala dinas bilang terbatas anggaran kan, kalau kami bilang kita nggak ada sama sekali anggarannya, 0 anggaran gitu ya. Tapi kita tetap bekerja semaksimal yang kita bisa. Itulah saya juga menjalin kerjasama dengan para pihak-pihak yang pemegang izin yang ada di dalam kawasan hutan. Baik, jadi untuk pengelolaan lingkungan di PGE, terutama untuk perlindungan hutan yang ada di daerah operasinya PGE, secara legal kami mempunyai izin. Izin namanya izin pinjam pakai kawasan hutan, atau namanya biasanya kita panggil dengan IPPKH. Dalam IPPKH ini kami punya beberapa kewajiban, termasuk memelihara, melakukan revegetasi, maupun menjaga pengamanan hutan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk pelestarian hutan ini termasuk nanti ada revegetasi, reklamasi hutan di sekitar kita. Kita juga memberdayakan masyarakat di sekitar supaya taraf hidupnya meningkat di luaran sana dan tidak ada potensi perambahan hutan. Udah pakai tangan gelap selesai aja kan. Kawasan hutan lindung Kidaun sekitar areal IPPKH, izin pinjam pakai PT Geothermal Energi. Kita sama-sama lihat situasinya masih sangat asri karena seperti yang disampaikan dari pihak PGE tadi, mereka juga sangat membutuhkan kawasan hutan ini. Mereka juga sangat konsen menjaga lingkungan karena kawasan hutan ini dapat menyerap air, dan air itu sebagai sumber energi yang akan mereka kelola untuk geothermal tersebut. Baik, terima kasih ya Pak ya atas kesempatan dan informasinya. Semoga menjadi manfaat untuk masyarakat Bengkulu khususnya. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Inspirasi Indonesia. Semoga tayangan ini menjadi manfaat dan menjadi inspirasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita lestarikan hutan yang ada di Indonesia untuk kelangsungan hidup anak cucu kita nanti. Saya Dinda Syafitri mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.